Hai teman jalan, pagi ini cuaca di Hong Kong cerah berawan. Hari ini aku akan menghabiskan waktu seharian untuk main di Disneyland. Untuk menuju ke Disneyland, aku naik MTR berangkat dari stasiun terdekat dari hotel, ini ada di jalur merah, dan nanti berhenti di Liking, lalu pindah jalur kuning ke arah Tung Chung tapi hanya berhenti sampai Sunny Bay. Setelah sampai Sunny Bay, tinggal tunggu naik kereta khusus yang menuju ke Disneyland Resort. Kereta menuju Disneyland-nya sudah datang dan lucu banget ya karena jendelanya ada bentuk kepala Mickey-nya. Ini bagian dalam keretanya dan di beberapa titik kita bisa melihat miniatur karakter Disney di sini. Sekarang sudah sampai di tujuan dan pintu keluarnya itu ada di atas. Meskipun masih pagi, tapi udah banyak yang sampai di sini. Semoga hari ini nggak terlalu ramai, jadi bisa puas mainnya. Dan ini tuh aku main di hari Selasa. Welcome to Disneyland Hong Kong. Super happy banget karena sebagai penyuka Disney dari kecil, akhirnya salah satu impian masa kecilku untuk bisa sampai ke Disneyland terwujud juga. Aku beli tiket early entry supaya bisa masuk jam 9, jadi 1 jam lebih awal dari jam operasional yang bukanya itu jam 10. Tadi aku juga berangkat jam 7 pagi karena khawatir bakal ramai juga. Karena belum sarapan, waktu jalan kaki menuju MTR, tadi aku sempetin mampir ke toko roti untuk bekal, tapi makannya waktu duduk di sini sambil nunggu jamnya buka. Jam 8 lebih sedikit, untuk yang mau masuk jam 9 diminta bikin barisan, sambil ada petugas yang akan datengin kita untuk cek beneran punya tiket early entry-nya atau enggak. Tiket Disneyland ini aku beli 1,5 bulan sebelumnya dan cari hari weekday supaya nggak terlalu ramai. Tiketnya tiket biasa aja, bukan yang Premier Access, tapi aku tambah beli tiket early entry dan juga 2 meal vouchers. Setiap meal voucher kita dapat 2 kali makan untuk siang dan malam dan juga snack berupa popcorn dan juga es krim. Ini aku barusan melewati tempat pemeriksaan dan di sini tuh kita tidak dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, jadi bisa bawa snack-snack untuk bekal. Beberapa barang yang aku bawa ke Disneyland ini ada roti, cemilan, botol minum. Karena di dalam Disneyland itu tersedia tap water, jadi mendingan ngisi aja. Soalnya menurut aku air putih di Hong Kong itu cukup mahal. Selain itu aku juga bawa jas hujan yang tipis dan juga shoes cover. Jadi kalau misalkan hujan sepatunya nggak akan basah. Tepat jam 9, gate-nya dibuka dan sekarang sudah siap menjelajahi Disneyland Hong Kong. Benefit beli early entry itu selain bisa masuk lebih cepat, terus kalau kalian suka foto-foto ini tuh juga pas banget soalnya orangnya tuh belum terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kalian foto tuh belum banyak orang yang akan masuk ke frame kalian gitu. Tadi sewaktu nunggu itu udah berapa kali kedengaran gluduk-gluduk, terus cuacanya itu kan panas berawan, tapi tadi sempet mendung, gerimis sebentar terus akhirnya reda lagi dan sekarang udah panas lagi. Harapanku sih selama di sini bisa main wahana sebanyak mungkin dan beneran bisa punya waktu main-main yang puas juga sama anak-anak aku. Sekarang kita sudah masuk di area Main Street USA. Di kanan kiri ini ada banyak resto, cafe, dan juga toko souvenirs. Rata-rata bukanya itu di jam 10 atau jam setengah 11 pagi. Jadi kalau misalkan kita datang jam 9 itu belum ada yang bisa dibeli di sini. Oh ya, kalau misalkan kalian main ke sini jangan lupa untuk download aplikasi Disneyland Hong Kong. Karena ini tuh akan sangat membantu kita. Dari aplikasi ini kita bisa lihat petanya, terus area permainannya itu ada apa aja, tipe permainannya seperti apa, apakah ekstrim atau enggak, dan juga minimal tinggi badan kalau misalkan mau main wahana itu harus berapa, dan kita juga bisa lihat jadwal-jadwal show yang terupdate di sini.
Sebelum masuk ke tempat main, kita akan melewati castle yang tadi kelihatan dari area Main Street USA. Begitu sampai di dalam, langsung cari toko souvenir dulu yang udah buka untuk ambil hadiah. Karena waktu beli tiket ini tuh aku dapat free gift 20th anniversary of Disneyland Hong Kong berupa souvenir mini party hat. Jadi kita bisa pilih satu untuk setiap tiket yang kita beli. Selain itu, di sini kita juga bisa lihat banyak souvenirs temanya Winnie the Pooh dan teman-temannya, karena tempat main di sebelah toko souvenirs ini adalah lokasi Winnie the Pooh. Setelah melewati kastel yang tadi, sebenarnya kita sudah masuk di Fantasyland, tempat dimana kita bisa kembali menjadi anak-anak karena area ini tuh mewujudkan dongeng dan cerita masa kecil jadi nyata. Disneyland Hong Kong juga punya area terbaru loh, namanya adalah World of Frozen yang dibuka di akhir 2023. Lokasi ini tuh merupakan tematik Frozen pertama dan terbesar di dunia, jadi nggak heran kalau area ini selalu ramai banget. Tapi kabar baiknya, World of Frozen ini sudah buka di jam early entry, jadi kita bisa langsung masuk ke sana mumpung masih sepi. Sampai di World of Frozen, kita langsung bisa melihat Frozen Ice Fountain dan juga rumah-rumah kayu khas warga Arendelle. Di kanan itu ada danau dan di seberangnya ada roller coaster, jadi nanti fix aku mau main itu juga sih. Overall, World of Frozen ini tuh bagus banget tempatnya dan berasa banget masuk ke Arendelle in real life. Sekarang mau langsung masuk ke wahana permainan pertama, yaitu Frozen Ever After. Di wahana ini kita akan naik perahu dan dibawa menjelajahi dunia Frozen dengan cerita musikal dari setiap karakter yang ada di filmnya. Perjalanan dimulai dari menonton Olaf yang sedang bernyanyi sambil ditemani Sven. Berlanjut ke The Rock Trolls yang menceritakan tentang Elsa ke beberapa trolls yang lain. Kita sekarang mulai dibawa masuk ke dalam istana es Elsa disambut oleh Olaf. Dan di sini kita juga bisa melihat ada Kristoff, Anna, dan juga Sven. Setelah pintu terbuka, kita langsung akan melihat Elsa. Di sini tuh posisi perahunya masih baik-baik aja, jadi tadi cuma turun sedikit setelah pintunya dibuka. Di bagian ini kita akan mendengarkan Elsa menyanyikan lagu Let It Go, dan ada tambahan efek visual yang bisa kita lihat di sini. Pas Elsa menyanyikan kata-kata Let It Go, tiba-tiba perahunya ditarik mundur. Ini agak ngagetin sih, perahunya itu akan dibawa mundur terus sampai kita ketemu sama Marshmallow, si makhluk es yang menjaga istana Elsa. Perahu yang kita naikin akan berhenti sebentar di sini dan arahnya itu akan berubah lagi ke arah depan untuk majunya. Dan tiba-tiba perahunya itu langsung meluncur ke bawah. Dan itu seru banget ya, pokoknya asik banget ya main gitu. Begitu selesai meluncur, kita akan bertemu lagi sama Elsa, Anna, dan Olaf. Dan ini tuh merupakan akhir dari perjalanan di dalam Frozen Ever After. Sekarang aku akan lanjut main ke sana, yaitu roller coaster yang namanya Wandering Ocean Sliding Sleigh. Ini aku udah mulai naik, aku dapat posisi itu nomor 2 dari paling belakang dan sekarang udah siap untuk merasakan sensasi roller coaster ini.
sini tadi tuh seru banget sih, lumayan juga untuk pemanasan permainan yang agak ekstrim di hari ini. Ini kalau misalkan kita lihat track untuk roller coasternya dari luar. Dari World of Frozen lanjut jalan lagi ke The Many Adventures of Winnie the Pooh. Di bagian depan terdapat teman-temanku, ada Piglet yang ada di bagian paling depan, ada Rabbit, Roo, Owl, Eeyore, Tiger yang diambil dari potongan lembaran buku cerita Winnie the Pooh. Kalau karakter temanku yang paling kamu suka waktu kecil siapa nih? Di wahana ini kita akan naik kereta penuh madu, tapi bukan madu beneran karena yang kita naikin itu adalah pot madunya Pooh yang madunya itu sampai tumpah-tumpah. Di sini kita akan dibawa berkeliling untuk punya pengalaman masuk dalam cerita klasiknya tentang Pooh dan teman-temannya. Di setiap belokan kita bisa merasakan lokasi cerita yang berbeda dengan dukungan visual yang bagus juga. Ride-nya sangat lambat, jadi santai dan aman, terus cocok banget untuk anak-anak yang masih kecil karena jalurnya juga rata, nggak ada naik turunnya. Keluar dari pintu ini berarti petualangan kita bersama Pooh pun sudah selesai. Sekarang mau main Flying Elephant dulu karena tadi rencananya mau ke Tomorrowland atau Toy Story, tapi ternyata jam bukanya itu mengikuti jam operasional normal. Jadi kalau misalkan kita masuk jam 9, area yang sudah dibuka itu hanya Fantasyland dan juga World of Frozen. Ini sih permainannya buat anak-anak banget ya. Sebelum naik kita dikasih semacam tiket jumbo seperti ini. Dan sekarang kita langsung naik gajah terbang. Posisi naik turunnya bisa diatur dari tuas yang ada di depan sini. Selesai main Flying Elephant, tepat jam 10 pas tanya sama yang jaga, ternyata Tomorrowland-nya belum buka. Tapi Adventureland sudah dibuka, jadi akan main ke sana dulu aja. Sekarang kita mau coba naik Rivers of Adventures atau biasa lebih sering disebut dengan Jungle River Cruise. Di sini kita akan menyusuri sungai dengan menaiki perahu, di mana di tiap perahu itu akan ada pemandunya yang menjelaskan setiap bagian sungai yang kita lalui. Pemandunya ada yang menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin sesuai dengan line antrian yang ada di awal. Nah, tadi aku tuh salah line antrian karena aku nggak terlalu merhatiin, jadi ini dapat pemandunya yang pakai bahasa Mandarin dan aku nggak ngerti ceritanya apa. Selama melewati sungai ini, ada banyak animatronik yang bisa kita lihat seperti buaya, gajah, kuda nil, dan juga yang lainnya. Di bagian ini, perahu kita akan digoyang-goyang, ada efek air dan apinya, jadi ada sedikit potensi agak basah. Sekarang sudah ada di Tomorrowland. Di area ini permainannya itu kebanyakan berhubungan dengan teknologi dan juga karakter Marvel. Permainan pertama yang mau kita coba adalah Ant-Man and the Wasp. Di sini kita punya misi untuk menembaki target dan mengunggulkan skor. Kita akan naik kendaraan yang sudah dilengkapi tembakan laser untuk kita menembaki target di dalam area permainan.
Tapi karena terlalu asik main, aku sampai nggak rekam di dalamnya. Setiap keluar dari area permainan, itu selalu kita bisa menemukan toko souvenir yang temanya sesuai dengan lokasi permainan yang kita mainkan tadi. Dari Ant-Man lanjut ke Iron Man. Kalau ini sih toko favorit aku di Marvel. Kalau toko favorit kalian di Marvel siapa nih? Sambil jalan di jalur antrian, kita melewati beberapa pajangan yang menampilkan inovasi dari Stark Industry. Dan yang paling menarik di sini adalah kostum Iron Man yang dipajang dalam kotak kaca. Karena di area ini adalah 3D experience, jadi kita ambil kacamata 3D dulu sebelum masuk ke ruangannya. Di ruangan ini kita akan merasakan 3D experience untuk ikut dalam penerbangan pesawat melawan pasukan Hydra. Waktu keluar dari area Iron Man, tadi sempat hujan deras, jadi neduh dulu sebentar baru lanjut jalan lagi. Sekarang langsung mau menuju ke It's a Small World, karena tadi awalnya mau nonton live show Mickey, tapi pas sampai sana ternyata udah telat karena show-nya itu mulai pas tadi hujan deras. Pas masuk ke sini kan tadi aku masih pakai jas hujan, terus sama staffnya disuruh lepas dulu. Jadi kalau ke Disneyland rasanya lebih enak kalau pakai payung dan shoes cover aja, karena kalau mau main-main jadi nggak ribet untuk lepas dan lipat jas hujannya. Permainan ini tuh mirip seperti istana boneka, jadi kita akan naik perahu dan melintasi banyak negara. Dimana setiap boneka yang ada di sini itu akan memakai pakaian, aksesoris, dan dilengkapi properti yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Sekarang aku sudah di Mickey's and the Wondrous Book. Di sini kita akan menonton storytelling theater tentang Mickey dan buku ajaibnya. Jadwalnya itu ada 6 kali setiap hari, tapi untuk jadwal terupdate bisa cek di apps atau websitenya Disneyland ya. Tadi antriannya agak panjang dan pas pintu dibuka langsung cepet-cepet cari tempat duduk yang agak depan biar anak-anak nggak ketutupan. Di bagian atas kanan kiri dekat panggung itu juga ada layar di mana di situ akan dimunculkan teks dalam bahasa Inggris dan juga Mandarin untuk mempermudah kita memahami ceritanya. Sekarang mau makan siang dulu sekalian neduh karena hujan lagi. Makan siangnya aku coba di area Tomorrowland pakai meal voucher di mana kita bisa pilih makanan dengan harga maksimal $160. Siang ini aku pilih burger plus minum dan juga ada chicken and chips yang udah dapat minum juga. Lanjut main lagi di Hyperspace Mountain yang masih ada di area Tomorrowland. Di sini kita akan main roller coaster tapi konsepnya indoor di tengah galaksi, jadi kita akan serasa masuk ke dunia Star Wars. Aku nggak video selama main karena beneran gelap banget dan tracknya itu nggak kelihatan, tapi ini permainannya emang tadi tuh seru banget. Dari 3 permainan yang aku coba di Tomorrowland, yang paling seru sih ya Hyperspace Mountain. Kali ini aku akan masuk ke area Toy Story Land, Grizzly Gulch, dan juga Mystic Manor. Pertama kali masuk yang akan kita jumpai adalah Toy Story Land, tempat petualangannya Woody dan teman-temannya. Di sini ada permainan roller coaster namanya RC Racer, di mana treknya itu berbentuk U. Jadi ini tuh lumayan menantang gravitasi, tapi aku nggak akan naik ini karena aku juga nggak berani. Nah, aku mau main yang ini aja. Ini namanya Toy Soldiers Parachute Drop. Di permainan ini kita akan duduk di dalam parasut. Tempat duduknya ini satu baris untuk 3 orang. Lalu kita akan ditarik pelan-pelan ke atas. Setelah itu kita akan diturunkan. Dan ini kita akan dibuat naik turun beberapa kali. Pas ditarik ke atas, kita juga bisa sambil menikmati pemandangan Toy Story Land. Permainan selanjutnya di area Toy Story Land adalah Slinky Dog Spin. Di sini kita naik Slinky Dog, anjing pegas temannya Woody, dan kita akan dibawa memutari jalurnya sambil ada bagian naik turunnya.
Dari Toy Story Land langsung menuju ke Grizzly Gulch. Di depan aku ini adalah lintasan dari roller coaster yang ada di sini. Di area ini sebenarnya ada 3 tempat yang bisa kita kunjungi. Jadi ada Mountain Runaway Mine Cars, Geyser Gulch, dan juga ada tempat foto dengan ciri khas kota koboi yang autentik. Tapi tujuan utamaku kesini adalah mau main roller coasternya. Di sini kita akan menaiki kereta tambang tua dan pas aku udah posisi duduk, petugasnya minta aku masukin kameraku ke kantong depan, jadinya aku nggak bisa lanjut merekam di permainan ini. Wah, tadi tuh beneran seru banget sih permainannya. Experience-nya tuh beda karena ada bagian dimana roller coasternya itu berhenti dan tiba-tiba kita itu jalannya langsung ditarik mundur. Jadi wajib banget main ini kalau kalian lagi ke Disneyland Hong Kong. Dari Grizzly Gulch kita menuju ke Mystic Manor dan waktu aku sampai sini antriannya itu udah panjang banget. Pertama kali masuk kita bisa melihat gambar dan tulisan tentang Mystic Manor yang merupakan tempat tinggal dari Lord Henry Mystic bersama monyet nakalnya yang bernama Albert. Pertama-tama kita akan dibawa masuk ruangan untuk menonton sebuah video dan bagian utamanya adalah kita akan naik kereta tanpa rel di mana kita akan dibawa menjelajahi setiap ruangan yang ada di sini. Meskipun area di dalam sini tuh gelap, tapi nggak menyeramkan sama sekali, malahan menurut aku ini tuh bagus banget. Kombinasi antara seni, visual, dan efek yang keren banget itu membuat semuanya itu terasa sangat nyata. Ini jam 4.40 dan aku udah duduk lesehan di dekat Tomorrowland supaya dapat posisi yang bagus untuk menonton parade Fantastic yang akan diadakan di jam 5.15. Tadi awalnya mau nonton yang jam 1 tapi udah telat. Masih jam segini aja udah rame banget. Coba kalau tadi telat dikit lagi pasti udah nggak bisa dapat di posisi yang paling depan. Kalau ke Disneyland wajib atur jadwal untuk bisa nonton parade yang satu ini. Fantastic Parade akan menampilkan banyak karakter tokoh Disney yang dipadukan dengan musik dan tarian. Rutenya itu dimulai dari depan Castle of Magical Dreams dan berakhir di Messi USA. Kalau paradenya udah selesai, jangan pergi jauh-jauh dulu. Tapi kita sudah harus siap-siap cari posisi lagi di depan Castle of Magical Dreams. Karena di jam 6, gak lama setelah paradenya selesai, akan ada live performance Disney Friends Live Party at the Castle. Di sini Mickey dan teman-temannya akan adain party bersama. Setelah selesai menonton live performance, aku balik lagi ke Fantasyland karena kali ini mau main Mad Hatter Teacups. Jadi permainan di sini itu kita akan naik cangkir raksasa terus akan diputar-putar di dalam areanya. Lanjut aku mau main Cinderella Carousel dan sepertinya ini akan jadi permainan terakhirku di Disneyland Hong Kong. Aku taruh main ini di akhir karena menurut aku naik carousel di sore hari di mana lampu-lampunya udah nyala itu punya kesan tersendiri. Sekarang sudah hampir jam 8 malam dan tadi aku juga udah sempat makan malam dulu. Untuk makan malam tadi aku pilih di Royal Banquet Hall yang ada persis di depan Cinderella Carousel. Untuk menu makan malamnya, tadi aku pesen baked pork chop with rice dan juga meat lover pizza. Aku pikir kalau makan di tempat makan di theme park gini tuh bakalan biasa aja, tapi menurutku makan malam yang tadi itu enak semua. Aku nggak sempet videoin makanan tadi soalnya udah agak riwah sendiri. Tadi tuh udah pas jam makan malam, tempat makannya ramai jadi mesti buru-buru untuk cari tempat. Karena udah malam, terus lampunya itu udah pada nyala dan ini tuh bagus banget, makanya aku sempetin keliling sebentar di area Fantasyland. Aku nggak berani keliling jauh-jauh karena aku tuh mau nonton Momentus Party in the Night Sky. Jadi ini tuh magical fireworks atau pertunjukan kembang api yang diadakan setiap malam kalau menjelang Disneyland itu udah mau tutup. Biasanya ini tuh diadakan jam 9. Karena takut nanti nggak dapet spot yang pas karena aku yakin bakalan rame banget, jadi mendingan aku mau nunggu di sana aja. Kalau udah jam segini banyak akses jalan juga yang sudah ditutup, jadi harus muter kalau mau ke sana. Tadi aku juga sempat nanya beberapa kali sama petugasnya karena masih agak bingung. Rencananya aku mau nonton di depan Castle of Magical Dreams.
Dan ini belum ada jam setengah 9, tapi dari sini sudah kelihatan kalau yang nunggu itu udah banyak banget. Jam 9 akhirnya show-nya pun dimulai. Selama show, kita akan diperdengarkan banyak sekali lagu-lagu Disney, ditambah sentuhan visual digital dan juga fireworks. Jujur sih, waktu aku nonton ini tuh aslinya tuh jauh lebih bagus. Dan sepanjang nonton itu aku cuma bisa emes karena ini tuh keren banget. Fireworks show ini tadi aslinya berlangsung hampir 30 menit, jadi emang mantep banget ya nontonnya. Setelah selesai, jangan ditanya, jalan keluarnya itu padat banget karena memang banyak orang yang menunggu sampai Disney-nya tutup. Meski di sini aku nggak bisa main di semua tempat, tapi aku udah puas banget main seharian di sini. Kalau kalian punya pengalaman atau tips untuk ke Disneyland, boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalananku bermain di Disneyland Hong Kong, dan bye-bye!